Sirena nampak menyala di mana-mana. Speaker memberitahukan bahwa kondisi saat ini benar-benar sangat genting. Gunung berapi sedang mengalami erupsi. Melalui pengeras suara, pemerintah daerah meminta warga yang terdampak erupsi agar segera mengungsi ke tempat yang aman. Tentu saja para penduduk segera bergerak untuk menyelamatkan diri. Naki kembali memojokkan dan menyalahkan Momo. Dia terus berkata bahwa ular besarlah yang selalu melindungi tanah ini dari letusan gunung berapi. Sementara itu Momo hanya diam saja sembari berpikir bagaimana bisa gunung ini meletus. Dia pun meyakini bahwa cerita buatan mengenai legenda ular besar adalah hoax dan tidak benar. Gadis itu menyadari bahwa geyser atau ledakan air panas di pemandian waktu itu adalah salah satu tanda bahwa gunung berapi akan meletus. Sebenarnya orang zaman dulu sudah mengetahui hal ini, dan oleh sebab itulah muncul beberapa cerita legenda yang aneh. Parahnya, orang yang hilang akal karena ketakutan lebih memilih untuk melakukan penumbalan manusia. Fakta ini sudah sesuai seperti yang dijelaskan oleh Manjiro. Momo lantas mengangkat jasad cacing Mongolia dan melemparkannya menuruni bukit. Jelas saja tindakan ini membuat Naki dan keluarga Kito meradang. Naki tidak terima jika Momo melakukan hal buruk pada jasad monster pujaannya itu. Tapi Momo tidak peduli dengan omongan si Naki. Gadis itu memilih kabur sambil membawa jasad cacing Mongolia. Dia benar-benar malas berdebat dengan keluarga Kito. Sesaat kemudian Momo tiba di pemandian air panas. Tanpa banyak bicara, gadis itu menancapkan ekor cacing Mongolia pada geyser air panas yang terus menyembur. Jika magma gunung berapi melahap desa ini, maka legenda ular besar akan benar-benar terjadi. Tentu saja Momo tidak akan membiarkan legenda busuk itu menjadi kenyataan. Tubuh cacing Mongolia terhubung dari ekor hingga mulutnya. Dan benar saja, mulut cacing Mongolia bisa menyemburkan air panas geyser yang dikombinasikan dengan lendir pekatnya. Disinilah Momo berjuang sekuat tenaga untuk mematikan magma panas yang mulai membakar hutan. Gadis itu pun berhasil menghentikan serangan magma gunung berapi dengan kombinasi geyser panas serta lendir cacing maut Mongolia. Namun sayangnya kebakaran hutan sudah sangat parah dan jangkauannya begitu luas. Ketika Momo sibuk menghentikan bencana magma, parahnya Naki dan keluarganya datang untuk menyerang Momo. Naki sangat keras kepala dan tidak mau mendengarkan penjelasan Momo. Lagi-lagi dia ingin menjadikan Momo tumbal manusia demi menghentikan amarah gunung berapi. Ketika seluruh keluarga Kito mulai menyerang, tanpa disangka Manjiro datang dan membantu Momo. Manjiro tidak menyangka kalau Momo adalah cucu dari gurunya. Ternyata guru yang dimaksud si Manjiro adalah Seiko Ayase. Dia pun meminta maaf karena sebelumnya tidak menyadari akan hal ini. Seminggu yang lalu Seiko menelpon Manjiro. Wanita itu berkata kalau ada 3 anak muda yang bakal pergi ke tempatnya Manjiro. Manjiro pun diminta untuk mengawasi ketiga pemuda tersebut. Pada dasarnya Naki Kito memang tidak menyukai Manjiro. Ketika menyadari kalau Manjiro telah berkomplot dengan Momo, wanita tua itu pun benar-benar sangat geram. Untungnya si Manjiro ahli dalam berduel. Manjiro pun meminta Momo fokus memadamkan api, sementara dia sendiri akan menahan serangan keluarga Kito. Ketika Momo kembali memadamkan api, tiba-tiba saja Evil Eye datang dengan serangan bola rohnya. Serangan Evil Eye membuat jasad cacing maut Mongolia terkoyak. Kondisi ini pun membuat Momo kesulitan mengendalikan jasad cacing tersebut. Evil Eye menghajar para lelaki keluarga Kito hingga semburat tidak karuan. Setelahnya yokai itu mulai menyerang Naki dengan tendangan kuatnya. Momo pun segera memindahkan Naki agar tidak terkena serangan mematikan Evil Eye. Manjiro turut membantu Naki, walau pada akhirnya dirinya sendiri harus diselamatkan Momo. Manjiro menyadari kalau Evil Eye sangatlah berbahaya. Walau di tengah pertarungan terjadi perdebatan antara Momo, Manjiro, dan Naki, namun di sini mereka bertiga terpaksa saling bekerja sama untuk menghentikan amukan Evil Eye. Ketiganya pun melakukan strategi serangan dan menghindar. Dalam suatu momen, Momo berhasil mengunci Evil Eye dengan kekuatan espernya. Sayangnya kuncian itu terlepas setelah Evil Eye menghancurkan kekuatan esper Momo dengan bola rohnya. Manjiro pun terpukul sangat parah.
Kondisi juga semakin runyam karena Momo tidak bisa mengeluarkan kekuatan espernya. Ketika Evil Eye hendak menendang Momo, detik itu juga Pinny tiba-tiba muncul dan memukul mundur Evil Eye. Kedatangan Pinny membuat Momo sangat terkejut. Sedetik kemudian muncul cahaya menyilaukan dari langit. Ternyata cahaya itu berasal dari pesawatnya Pinny yang saat ini dikendalikan oleh putranya yaitu Chiquitita. Di balik cahaya terang itu terlihat sosok Taro dan Seiko. Mereka akan turun tangan dalam membantu membereskan Evil Eye. Seiko meminta Manjiro untuk merapalkan sebuah mantra, sementara Taro harus bergerak sesuai dengan aba-aba Seiko. Seiko lantas terjun dan menyerang Evil Eye bersama si Pinny. Pinny menjadi bulan-bulanan, sementara Seiko lebih lincah dan berhasil menghindari seluruh serangan Evil Eye. Neneknya Momo itu pun berhasil mendaratkan satu pukulan keras di wajah Evil Eye. Pun demikian, serangan tersebut tidak membuat Evil Eye bergeming. Keduanya pun terlibat dalam baku hantam super keras. Ketika timingnya sudah benar-benar pas, Seiko meminta Taro untuk berlari kencang. Tentu saja Taro langsung bersiap dan melesat secepat kilat mendekati Seiko dan Evil Eye. Secara refleks Evil Eye memukul Taro hingga tubuh manekin organ manusia itu hancur berkeping-keping. Nyatanya tindakan Taro itu sudah sesuai rencana, di mana di balik tubuh manekin itu tersimpan banyak sekali kertas mantra. Bersamaan dengan itu, rapalan mantra Manjiro membuat serpihan tubuh Taro membungkus erat tubuh Evil Eye secara penuh. Evil Eye yang terlambat menyadari serangan itu tidak bisa berbuat banyak dan terkunci di dalam tubuhnya Taro. Seiko lantas memastikan bahwa prosesi penangkapan Evil Eye telah berjalan dengan sempurna. Saat ini proses pemadaman hutan terasa begitu mudah berkat bantuan Chiquitita serta pesawat luar angkasa Pinny. Seiko lantas memarahi Manjiro yang tidak bisa mengkondisikan situasi hingga jadi seruat ini. Namun setelahnya Seiko malah memuji Manjiro karena pemuda tersebut pintar bersilat lidah dan sigap menangani masalah. Di sini Saiko dan yang lainnya nampak kebingungan mencari-cari posisi Momo. Ternyata Momo berlari sekuat tenaga menuju rumahnya Jiji yang diikuti oleh Pinny. Momo benar-benar tidak tenang karena telah membiarkan Okarun menunggu terlalu lama di bawah tanah. Sambil berlari, Momo mengerahkan kekuatan espernya untuk menyingkirkan banyak reruntuhan bangunan. Sayangnya kekuatan esper Momo tidak bisa keluar akibat pertarungan sengit sebelumnya. Untungnya Pinny segera tanggap dan langsung menggasak bongkahan bangunan rumah dengan tinju kerasnya. Parahnya ruangan besar di bawah tanah sudah dipenuhi oleh lumpur magma super panas. Pemandangan mengerikan ini pun membuat Momo terdiam dan matanya berkaca-kaca. Di sini Momo mengingat tentang semua kebaikan Okarun. Dia benar-benar tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Dengan lantang gadis itu meminta pada Chiquitita untuk mengarahkan lendir cacing Mongolia ke magma di bawahnya. Momo berencana masuk ke dalam magma untuk menolong Okarun. Walau Pinny memperingatkan bahwa tindakan ini sangat berbahaya, tapi Momo tidak peduli dan ngotot semaunya sendiri. Jelas saja Pinny segera menghentikan tindakan ngawur Momo. Di tengah-tengah pertikaian ini, Chiquitita mengangkat seonggok magma besar ke permukaan. Dia lantas melumuri magma tersebut dengan lendir cacing Mongolia. Tanpa banyak bicara, Momo segera membuka onggokan magma itu walau tangannya kepanasan. Dan di dalamnya dia menemukan Okarun dan Nenek Turbo yang tengah berpelukan menahan panasnya magma. Melihat kondisi Okarun yang masih baik-baik saja, Momo pun terharu hingga meneteskan air matanya. Sementara itu si Nenek Turbo terbangun sambil mengumpat keras karena lambatnya proses penyelamatan. Walau sikap Turbo sangatlah kasar, namun Okarun berhasil selamat karena membantu kucing tersebut. Sebelumnya area sekitar Okarun dipenuhi oleh lendir cacing maut Mongolia. Kondisi inilah yang justru membuat Okarun dan Nenek Turbo aman dari serbuan magma panas. Okarun cukup tenang mendengar kondisi Jiji yang masih baik-baik saja. Dia pun meminta maaf pada Momo karena tidak berhasil mengurus Jiji. Namun di sini Momo malah merasa bersalah karena sudah berjanji untuk menolong Okarun. Gadis itu pun menangis sesenggukan dan sangat bersyukur karena Okarun masih bisa bertahan hidup menunggu bantuannya.